bersyukur Putra Raja Wali sudah berulang kali jadi top frekuensi, Betul. top aktif. Top aktif. Dan kalau berita kita sih hampir setiap hari ya diulas sama bursa. Oke. IDX. Iya. Kemarin aja kita nomor 1 kemarin Kamis top frekuensi mengalahkan BRI. Wah. Mengalahkan BRI makanya. Jadi kalau di mall itu ada toko rame itu pemilik mall itu ngomong, wah ini toko yang paling rame itu ini gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu ya. Betul, itu top. Ketika saya membaca sebuah topik dan media, dari sini tertulis jualan rokok saja, itu bisa punya kekayaan 220 triliun. Wow. Kemudian di sini hanya jual mie instan, bisa punya kekayaan 75 triliun. Wow, Anda lihat konglomerat terkaya di Indonesia ini. Pertanyaannya satu, apakah benar hanya jual rokok bisa punya kekayaan ratusan triliun dan jualan mie instan bisa punya kekayaan sampai 75 triliun? Saya akan bongkar habis semua dengan seorang pakar finansial dan kita kupas tuntas hadis. Disitulah terdapat edukasi yang sebenar-benarnya. Bagaimana mereka bisa punya kekayaan menjadi ultra kaya sampai puluhan bahkan ratusan triliun. Jangan lupa klik link webinar ini sekarang juga. Di situ saya akan bagikan semuanya secara free dan cuma-cuma. Sukses selalu, sampai jumpa di webinar. Salam hebat luar biasa. Gini, Pak Ariel, pembicaraan kita menarik banget dan kita dapat pengetahuan luar biasa tentang ini termasuk salah satu jenis industri baru. Bayangkan guys, kalau Indonesia punya pengusaha kayak Pak Ariel semua, wah Indonesia ini bisa hebat luar biasa loh. Makanya ini channel untuk orang yang hebat luar biasa aja yang bisa masuk ke channel ini guys. Dan menarik Pak Ariel, artinya gini, yang saya lihat itu tadi satu, tentang saham. Jadi kita mau edukasi saham kepada masyarakat luas, kepada subscriber kita yang sejak video ini dibuat udah mencapai 2.440.000 subscriber. Itu manusia semua tuh ya. Wah, luar biasa. Manusia semua. Mantap. Siapa tahu Anda juga tertarik memiliki saham Pura. Nah, ini sekarang gini. Ini pertanyaan yang edukasi kepada masyarakat. Karena Pak Ariel ini kan basicnya orang finance ya. Jadi otomatis ini sangat berhubungan dengan teknis orang Indonesia. Yang mau menabung saham itu kita basic yang belajar tentang saham dulu. Oke. Sebenarnya saham itu masyarakat kita tuh masih pro dan kontra. Ini kita yang basic dulu. Biar Pak Ariel yang mengedukasi. Saham itu apa sih sebetulnya? Basic dulu. Iya, sebenarnya gini. Kalau saya menggunakan bahasa yang cukup mungkin biar mudah dicerna ya. Dari sektor finance gitu ya, keuangan. Kenapa ada kosakata di depannya menabung? Iya. Definisi menabung itu apa? Kalau zaman dulu, ingat zaman waktunya nyanyinya Titik Puspa ya, ayo nabung ke bank gitu ya. Iya. Menabung itu istilahnya sesuatu cara bentuk untuk kita bisa memakai hasil investasi kita, baik berupa uang atau barang. Sewaktu-waktu kita bisa pakai. Oke. Kalau di sektor keuangan saya ngomongnya liquid, yang bisa liquid cepat, yang bisa dicairkan cepat, bisa diambil. Kalau dulu tabungan dipecah gitu ya. Ya, kita punya celengan. Celengan pecah. Dipecah terus kemudian ambil duitnya. Definisi itu. Definisi menabung itu yang basic itu dulu ya. Karena beda dengan investasi. Beda dengan investasi ya. Menabung itu halnya seperti itu. Baru produknya apa? Saham. Produknya saham. Kenapa bentuk produk ini dengan kosakata menabung? Karena kita harus mengetahui di dunia ini bentuk-bentuk produk yang bisa dipakai dengan istilah menabung, yang bisa diambil suatu waktu seenaknya sendiri. Itu hanya ada 4. Ada 4 instrumen ya. Instrumennya produknya hanya ada 4. Apa aja itu? Nah, ini edukasi ya. Uang, nabung di bank ya. Ya, nabung di bank. Ya, simpelnya. Habis itu currency, money changer makanya money changer. Jadi kita simpan mata uang asing. Ya, oke. Ketiga emas. Ya, seperti kayak kita di Tamasya guys, itu emas ya. Keempat saham. Keempat itu saham. Udah itu aja ya. Akan ada kelanjutan di era berikutnya kelima, yaitu kendaraan mobil. Oh ya. Itu liquid juga. Liquid. Suatu-suatu kalau kita mau makanya jual. Sudah punya bursa mobil bekas. Lagi dikembangkan terus itu. Ya. Itu nanti mobil bisa masuk kategori.
menabung mobil nanti. Menabung mobil. Ya, tinggal nunggu eranya tuh Ya, nanti. tapi meskipun nanti nilainya turun juga ya. Ya, turun tidaknya kalau sudah perputarannya edukasi Yodamai itu akan cukup stabil. Harganya cukup stabil. Karena terbukti sekarang sudah ada mobil-mobil yang cukup stabil kan, Avanza dan segala macam, itu Iya. harganya juga Nggak beda jauh. nggak Ya. beda jauh. Properti termasuk menabung tapi tidak liquid. Tidak liquid, Ya, tidak bisa dikatakan menabung tidak bisa dikatakan karena menabung. tidak ada bursanya. Oh, tidak ada Makanya bahasa yang 5 ini ada bursanya. Ada bursanya. Kalau dalam bahasa Inggris diomong indeks. Indeks. Dalam bahasa Inggris indeks, dalam bahasa Indonesia bursa. Bursa. Maka tadi saya ngomong mobil bentar lagi karena sudah ada bursa mobilnya. Bursa mobil bekas. Ya, mobil bekas sudah ada. Ini edukasinya penting loh guys. Soalnya kamu kalau mau dapat ilmu kayak gini harus kuliah di Amerika 5 tahun dulu. Ini Pak Ariel ini kasih ilmu gratis loh. Makanya subscribe channel ini sekarang juga karena ini informasi yang sangat penting ya agar kita bisa dapat pengetahuan-pengetahuan yang selama ini gerambiang bahasa Jawanya itu Betul. misinformasi di masyarakat. Jadi ada 4 instrumen akan jadi 5. Betul. Oh, kalau properti itu dikategorikan investasi. Investasi. Ya? Bukan menabung. Bukan menabung. Lanjut. Nah, kenapa saham? Sekali lagi, saya tadi edukasi dengan menggunakan kata bursa. Ya. Bursa itu dalam bahasa sehari-hari itu namanya market. Dalam bahasa Indonesia pasar. Pasar. Ya. Jadi bursa ini pasar. Ya. Sehingga kita kalau membeli saham itu bukan suatu bentuk judi. Ya. Nah, ini kita harus bisa bedain. Kenapa kok masyarakat bisa beranggapan itu judi? Nah, ini dijelasin dulu. Nah, gini. Kalau saya ngambil dari sudut pandang judi. Judi itu hanya selalu dimenangkan oleh satu orang. Yang untung satu orang. Yang untung satu orang. Itu judi. Yang rugi puluhan orang. Ya, Itu judi. Kayak money game lah ya. Iya, money Ya. game, kasino ya itu judi. Judi, oke. Itu ya. Kalau pasar itu beda. Pasar itu terjadinya transaksi. Transaksi jual beli. Jual beli. Nah, Iya. di proses transaksi jual beli itu memang ada yang untung, ada yang rugi. Iya. Ada yang untung besar, ada yang rugi. Iya. Itu perlu strategi. Misalnya Iya. di dalam satu pasar, lapak kita sepi, tetangga rame. Loh, kenapa tetangga rame? Iya. Masa terus kita ngomong itu judi tuh? Iya. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini kan beda. Iya. Saham itu bentuk suatu produk di mana ada pasarnya. Iya. Ya kita kenal sebut pasar modal. Pasar modal. Sebenarnya ya pasar saham bahasanya. Pasar saham. Sehingga kalau kita melakukan menabung saham itu instrumen yang sangat liquid, sangat bisa dijual belikan dengan mudah sekali. Iya. Ini portfolio perlu diketahui karena portfolio seperti ini harus kita mempunyai yang paling persentasenya paling banyak. Oke. Karena suatu waktu kita butuh keperluan yang mendesak, kita nggak pernah tahu kan? Ya. Nah itu kita Kita harus bisa pecah celengan kita. pecah celengan itu. Pecah celengannya dalam karena bentuk- pasarnya setiap hari buka. Pasarnya setiap hari buka. Itu Ya. guys. Sama kalau kita mau dagang jualan, kita nih pedagang sayur. Ya. Ya pastinya ke pasarnya pasar sayur. Ya. Ya kan? Untuk Betul. jual beli di sana. Betul. Dan yang datang ke sana ya yang memang orang butuh sayur. Iya. Nah, gitu sama pasar daging juga sama. Iya. Untuk orang yang jual beli daging. Iya. Tinggal kita harus tahu pasarnya ini buka terus atau enggak. Nah, Iya, kalau iya. pasar saham buka terus 24 jam. ya 24 jam. Jajal lah ya. karena Jam 9 pagi sama. sampai jam 5. Betul. Iya. Jadi ini yang harus diketahui bahwa saham itu tidak haram. Oke. Saham tidak haram. Jadi istilahnya menabung saham. Nah, di Indonesia ini image menabung saham itu jujur ya, yang mempopulerkan kata menabung saham selain pemerintah, tapi channel YouTube terbesar di Indonesia yang mempopulerkan menabung saham adalah Success Before 30. Wah, setuju. Karena dulunya belum ada. Karena dulu yang sering ada bermain saham. Hmm. Apa bedanya menabung saham sama bermain saham? Biar Pak Ali yang jelaskan. Jadi gini, kalau menabung saham itu sama kita mempunyai Uang, yang bukan uang untuk perputaran atau Betul. biasa kita sebut uang dingin. uang dingin atau uang keuntungan yang kita sisihkan. Ya, makanya kalau zaman dulu, era dulu kan dimasukin celengan. Betul. Itu Terus tidak- bank buka masukin ke bank. betul. Nah, setelah bank turunannya bank apa? Ada currency tuh ya, kalau kita Ya. pakainya currency. Ya. Pengusaha biasanya. Ya. Kalau nggak mau currency ya saham. Ya, Turunannya dari bank, Betul. dari uang. betul. Nah, bedanya kalau menabung itu menyisihkan.
menyisihkan ya dari hasil. Iya. Dan yang kita mau beli ini produk apa? iya Kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin ibu-ibu rumah tangga nih ada yang melihat, atau anak-anak kuliah nih ada yang Iya. melihat gitu. Itu kan menyisihkan dari uang saku. betul. Kalau ibu Disisihkan rumah tangga yang mengelola dapur, dia nggak mungkin dong beli daging secukupnya, besok beli lagi kan nggak mungkin. Iya. Dia kan beli untuk disimpan. Iya, Itu kan juga menyisihkan. menyisihkan untuk besok. Untuk besok. Taruh di kulkas. Untuk di kulkas. Ah. Kalau inventory kita Iya, ngomongnya iya, kan persediaan. iya. Betul. Sama kalau menabung itu menyisihkan. Iya, iya. Kalau bermain saham, ya itu kita Beli punya- sekarang, nah dijual nanti siang. Iya, itu bisa berkategori jual beli. Jual beli. Jadi Trading ibaratnya ya. trading. Ya, Ibaratnya tukang sayur kehabisan sayur nih. Iya, iya. Dia beli di tangga sebelah dengan harga 1.000, Iya. dijual dengan harga 2.000, dia untung. Iya. Tapi juga bisa dia beli harga 1.000 dijual harga 500. Bisa rugi Karena daripada hanya busuk. untuk menyenangkan konsumen dia, Iya, iya, gitu. betul, Nah, betul. sehingga sifat kalau bermain itu ada untung, ada rugi. Ada rugi. Jadi gini Pak Aril, nah ini semakin jelas. Jadi stigma di masyarakat, apa beda bermain saham sama menabung saham itu di sini. Menabung saham itu lebih kepada investasi ya. Iya, Sedangkan bermain saham itu lebih kepada kayak trading. iya. Nah kalau pelaku trading itu namanya trader. Trader. Nah saya tahu di Indonesia, di mungkin yang menjadi atau mempunyai akun saham, yang saya tahu itu lebih dari 95% di Indonesia ini adalah trader, Pak. Betul. Betul ya? Betul. Saya nggak salah ngasih data ya. Nggak salah. Saya tanya Pak Aril ini Betul. lebih valid. 95% itu trader. Padahal channel kita, Pak, mendidik orang itu lebih kepada investasi jangka panjang. Jadi kalau sudah menabung saham itu uangnya taruhlah, jangan dipakai. Masa kita ini habis nyeleng besok dipecah. Lebih mahal celengannya daripada yang ditabung kan ya. Nabungnya 1.000 perak, celengannya harganya 100.000, lah kan rugi. Betul. Nah ini kan trading. Nah kalau definisi saya, Pak Aril boleh benarkan. Saya kemarin malam barusan dapat definisi. Bisa jadi trader itu adalah profesi, Ya. tapi investasi adalah mindset. Iya. Boleh Pak? Oh, betul. Dikonfirmasi benar ya? Betul sekali. Benar ya Pak ya? Betul nah, sekali. channel kita ini kan ngajarin mindset Pak. Ya. Investasi jangka panjang. Menyisihkan uang keuntungan kita, uang gaji kita. Sehingga taruhlah menabung pura lah. Iya loh, Iya. salah satunya menabung pura. Menabung pura. Menabung pura ini punya industrinya truk. Wah, dari tadi supply chain, wah itu menabung mulai dari berapa sih Pak? Nah, jadi sebenarnya Dari angka yang terkecil Pak. saya setuju sekali dengan kalimat tadi itu, profesi itu trader. Iya. Gitu ya. Sebenarnya gini, trader itu bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa yang sederhana aja. Bahasa Indonesianya apa itu? Itu broker, Broker, ya. perantara. Perantara. Trader itu perantara sebenarnya. Makelar lah ya. Nah, makelar. Bahasanya gitu, makelar. Iya, iya, iya. Makelar itu kan bisa dua kan? Iya. Untung atau rugi? Bisa untung bisa rugi. Kalau bolak-balik dia makelari ini ternyata nggak jadi. Nggak jadi ya Dia kan rugi. rugi transport, Rugi ongkos. waktu segala macam. Iya, iya, iya. Ya, kalau deal ya untung dia. Untung. Dapat komisi. Iya, iya. Iya kan? Sebenarnya benar itu profesi. Iya. Gitu. Nah, trader dan investor, Itu investasi itu investor. Itu beda. Kalau investor itu dia melihat peluang. Contoh kalau dia beli tadi tanya Pura di harga berapa, dia melihat masa depannya Pura itu di harga berapa, Iya. dan harga sekarang dia mengambil range. Kalau menabung kan begitu. Betul. Saya punya cita-cita mau beli handphone, Iya. harga 2 juta. Iya. Uang saku saya tak sisihkan 100.000, Iya. 100.000, so. Ya nanti dapat 2 juta. Betul. Kan gitu. Sama seperti Putra Raja Wali, harga nanti ke depannya Putra Raja Wali itu harga di 150, 160, 200. Wah, harga sekarang murah. Iya. Ya saya nabung Nabung sesuai dengan kemampuan. sesuai kemampuan. Nah, harus diingat nih. Angka terkecil dari berapa Pak? Kalau sekarang ngomongnya bahasanya apa? Satu lot ya. Iya, satu lot. Satu lot itu berapa sih Pak? Sekarang Satu ini? lot sekarang. Harga per hari ini video ini dibuat. Oh, harga Iya. hari ini Satu lot itu berapa lembar saham? 8.100. 8.000. Nah, Nah, tuh punya truk dengan harga 8.100 mau nggak? Itu murah banget kan? Artinya kita bercita-cita, wih tadi truk harganya miliar, wah ini kita dengan 8.100 kita minimal bisa ya minimal punya spionnya dulu. Contohnya kayak gitu. Iya, Tapi ini betul. industrinya semuanya. Industrinya. Nah itu
Jadi Anda jangan berimage bahwa, punya truk, punya perusahaan besar gini-gini, kita harus punya duit miliaran. Ternyata enggak ya. Betul, enggak. Ternyata kita bisa dengan menabung Rp8.100 per video ini dibuat. Iya. Semoga nanti kalau videonya publish sudah 10.000 naik lagi, akhirnya mungkin bisa menjadi 20.000. Nah, menabunglah dengan sekarang. Betul. Dan itu liquid ya. Liquid sekali saham. Dan anytime kalau kita mau cairkan nggak usah harus pecah celengan ya. Iya. Kalau kita sudah punya rekening di bursa kan. Iya, betul. Gitu loh guys. Jadi artinya selama ini kita ini punya pemahaman yang keliru. Jadi saya ulangi ya Pak. Betul. Trader atau maklar itu profesi. Profesi. Investasi adalah mindset. Mindset. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Setuju kata-kata ini? Setuju sekali. Because it's all about mindset Pak. Iya. Nah ini cocok ya Pak ya? Cocok. Nah ini channel YouTube sehat guys. Mengajari orang untuk pelajaran-pelajaran berharga. Bagaimana dengan, sekarang gini loh, uang 8.000 itu artinya apa sih Pak? Betul. Kalau orang Indonesia beli kopi, beli rokok, tapi ini bisa punya pura loh ini. Ya. Betul ya? Betul. Betul ya Pak ya? Betul Jangan sekali. anggap itu kecil, tapi kecil-kecil jadi bukit loh. Betul. Lah kalau konsisten setiap Iya. bulan 10.000, Disiplin. disiplin terus. Iya. Loh lama-lama bisa punya toh. Punya. Saya terinspirasi dari Warren Buffett. Iya. Yang mana dia tuh beli Coca-Cola katanya dari $1 atau apa? Iya, betul. Betul ya? Itu boleh diceritain kan Pak Ari lebih Betul, pakar. iya. Ini supaya mengedukasi para milenial bisa punya sampura gitu loh guys. Nah itu Iya. gimana ya? Lagi-lagi itu kan kita harus punya mimpi dulu. Betul. Mimpi itu harus bisa diwujudkan. Cara mewujudkannya yaitu mulailah dari hal kecil. Iya iya. Kalau mau main saham ya dimulai dengan harga-harga yang sekarang. Iya. Malah dengan situasi, dengan kondisi suatu keadaan ekonomi market crash kita ngomong, Iya. di saat itu waktunya beli. Iya iya iya. Itu karena kalau ekonomi sudah balik ya kalian sudah ketinggalan. Iya iya iya. iya. Gitu. Tapi Jadi- meskipun balik pun nggak salah kan kalau kita menyisihkan uang Oh iya. 10.000 per bulan Namanya itu. kalau menabung itu kan kita ada namanya istilahnya average ya. Mm-mm. Kita merata-rata nih kita punya berapa. Iya, Ini harga iya. paling murah nanti terus ya kalian ya punyanya pasti akan luar biasa dan keuntungannya juga akan luar biasa. Iya iya. Dan itu yang sudah dilakukan Warren Buffett sejak Coca-Cola dia mau mulai dia nyisihkan wah lama-lama apa sih kenapa kok Warren Buffett akhirnya beli banyak Coca-Cola? Bapak kalau sudah menyisihkan apa yang lakukan? Misalnya begini, Iya. saya ini sudah mau ngincer nih handphone ini, Iya 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 iya. tabungannya kurang. Paling tiap hari kita hanya browsing lihat handphone itu harganya Betul. berapa sekarang. Betul. Diikuti terus. Betul. Spek-speknya diikuti Iya, karena iya. terlalu ingin ke situ. Sangat terlalu ingin. Apa yang terjadi? Nabungnya akan lebih. Nabungnya akan fight-nya lebih ya. Lebih. Iya iya. Karena kan kita yang dituju satu. Hmm. Itu terus ya kita akan mengejar itu sampai dapat. Itu mindset guys. Itu mindset. Bukan maklar, bukan profesi. Betul. Itu mindset. Betul. Jadi mindset menabung itu harus dimiliki sejak dini ya. Betul. Nah, ini penting sekali. Ya. Akhirnya Warren Buffett sekarang menjadi pemegang Oh, saham pemegang mayoritas saham Coca-Cola. mayoritas Dari tahun Coca-Cola. berapa itu awalnya dia cuman? Dia dari mulai tahun berapa ya? Dari tahun 70-an dia udah mulai beli saham Coca-Cola, ditabung-tabung karena dia lihat wah ini Coca-Cola bagus, diikutin terus gerakannya Coca-Cola diikutin Iya, terus iya, perkembangan bisnisnya diikutin. Nabungnya dulu $1 jadi 10, 100, Iya. 1000, 10.000, 100.000 udah karena ya dia melihat peluangnya dan masa memang depan. mimpi dia untuk memiliki Coca-Cola. Ya. Gitu sama seperti kita kalau nyelengin mimpi kita mau punya handphone ya Iya. kita kejar itu. Ya. Menarik. Oke, ini gini. Ini masih banyak sekali pertanyaan dari para subscriber kita. Pertanyaannya itu seperti ini. Oke lah, berarti yang namanya trader itu profesi. Kalau saya ini kan ngajarin orang jadi entrepreneur, bukan jadi trader, Pak. Ya, artinya profesi entrepreneur. Jadi kalau profesi entrepreneur itu dia punya profit, punya keuntungan kan disisihkan untuk menabung. Betul. Tapi saya ini bukan benci trader loh ya. Iya. Nah itu profesi, itu hak Anda. Profesi ya sama kayak guru, Iya. sama kayak driver, sama kayak sama kayak misalkan hari ini Anda menjadi pekerjaan apapun lah, Anda bisa menjadi karyawan, itu termasuk profesi. Saya tidak pernah menghina profesi apapun. Tapi banyak, jujur Pak, sejak saya bahas saham, banyak trader itu tanya ke saya. Karena mungkin pengetahuan mereka tuh bingung. Saya tuh suka bercandanya gini, belajarlah kalau mau trading itu pakai uang sendiri, bukan pakai duitnya orang. Betul. Nah betul ya Pak. Betul. Nah ini menurut Pak Ariel gimana?
Sebenarnya gini, trading itu suatu profesi, suatu kegiatan usaha juga. Itu benar. Iya. Tapi kan pastinya seorang trader itu pasti dibekali kemampuan-kemampuan analisa, technical analis, Betul. dan kemampuan-kemampuan skill. Iya. Tinggal kita menempatkan diri. Kita ini mempunyai skill nggak? Kalau tidak mempunyai skill dan waktu, terutama waktu. Waktu. Nah, ya jangan jadi trader. Kalau Iya. mempunyai waktu lebih dan memang profesi dia trader, Iya. dia trader juga tidak bisa dianggap remeh juga. Ya, itu pendapatannya profesi, juga ya. besar, karena memang itu profesi. Iya. Sekali lagi tergantung passion kita dan kita yang bisa menjawab sendiri. Kita ini apa? Kalau Strength-nya memang- kita di mana? Nah, strength-nya kita apa? Kalau entrepreneur tidak punya waktu lebih untuk trading setiap harinya, ya kita investasi, menabung. Iya. Kalau yang trader ya dengan sebagian ditabung, sebagian ditradingkan, ya itu juga suatu pilihan bagi Iya. mereka untuk melakukan itu. Dan itu saya rasa mereka pasti punya kemampuan dan punya hitung-hitungan yang cukup matang. Oke. Baik, ini sebuah edukasi yang sangat menarik dari Pak Ariel tentang cerita perbedaan itu trading dan investing atau investment jangka panjang. Nah, terakhir ini Pak Ariel, ini menarik, ini terakhir. Saya mungkin supaya menggedor cara berpikir para milenial dan persepsi yang saham itu tadi keliru tentang judi, ternyata sudah dipatahkan. Saham itu yang asalnya dipikir apa ini nggak jelas, nggak kelihatan fisiknya, surat berharga, tapi ternyata itu berupa sebuah bursa. Tadi edukasinya sudah sangat jelas di awal. Nah sekarang cita-cita kalian guys, mulai dari sekarang banyak orang juga tanya ke sini, Pak Chandra invest saham apa? Nah ini kalau orang nanya ke saya jawab, saya invest saham tidak lebih dari 10. Karena saya bukan trader, jujur. Ya. Nggak salah dengan trader ya, karena itu profesi ya Pak ya. Itu profesi Anda. Dan saya kalau invest sahamnya, nomor satu, saya harus kenal dengan pemilik perusahaannya. Ya. Itu kalau saya. Betul. Kalau saya nggak tahu orang lain ya. Kedua, saya harus tahu karakter orangnya. Nah kalau memang dasarnya maling, ya buat apa saya invest di perusahaannya maling? Kalau dasarnya ini memang perampok, lah ngapain? Ini kan berarti tujuannya tidak benar, Betul. mau ngerampok duit masyarakat. Betul. Nah, saya kebetulan saya tokoh-tokoh yang saya undang, khususnya bergerak di bidang saham, itu pasti langsung ownernya perusahaan TBK. Kalau kemarin Pak Felix yang saya Betul. undang, sebelumnya lagi Pak Hermanto Tanoko yang punya Clio. Nah ini udah 3 orang owner yang memang pengusaha level 5 yang saya undang guys, sehingga beliau qualified untuk mengedukasi kita tentang apa itu saham dan apa itu yang benar langsung dari perusahaan TBK-nya langsung. Kalau itu karakter saya. Nah ketiga, saya tahu masa depan dari industri yang bergerak dari uang yang saya invest. Memang tidak ada yang 100%, tetapi saya melihat itu sebagai jangka panjang. Makanya saya harus cari banyak informasi dan mengetahui. Itu kalau dari saya. Kira-kira Pak Ariel, kalau karakter saya seperti kayak gitu itu benar nggak? Tolong Pak Ariel kalau salah benerin. Bener, tapi mungkin belum lengkap ya. Nah, Saya- dilengkapi Pak. Dilengkapi. Dilengkapi. Betul. Ini pelajaran berharga ini guys, dilengkapi. Betul sekali. Iya, apa itu? Kalau mau investasi atau mau nabung saham, satu, kenali perusahaannya. Ya. Kan mungkin tidak semua orang bisa kenal ownernya ya. Ya, betul. Kedua, cari tahu siapa pemegang sahamnya di dalamnya perusahaan itu. Ya. Kenapa? Supaya diketahui kalau pemegang sahamnya itu suatu perusahaan aktif, perusahaan juga yang berdiri, memiliki bisnis aktif, pastinya kalau sahamnya rugi, dia ikut rugi dong, Betul. ya kan? Karena dia pemegang saham. Betul. Ketiga, juga kenali yang menjalankan usahanya, Yang CEO-nya CEO-nya harus dikenali, terlibat di operasionalnya, marketingnya. kemampuannya, pengetahuannya, kepintarannya, dan pastinya usianya. Oh, iya ya. Pastinya itu, karena kan kita bicara jangka panjang, Usia jangka panjang juga. jangka panjang, masa depan lah kita bicara. Keempat, kenali industrinya. Industrinya bagaimana? Catat itu guys semua itu dirangkum ya guys ya. Industri bisnisnya bagaimana? Apakah kedepannya menjanjikan atau tidak? Searah selaras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak? Oke. Atau ada hambatan dengan pemerintah? Oh kalau ternyata selaras, ya sudah pasti Ya. masa depannya cukup cerah. Ya. Dan kelima, harus melihat
liquidnya saham tersebut. Nah, itu tahunya dari mana kalau kita mau lihat liquidnya itu dari transaksi frekuensi harian. Jual belinya. Itu aktif nggak? Aktif atau enggak? Sama kayak di pasar kita lihat, itu Iya, itu rame. Rame tidak, betul. Rame itu ya. Iya. Wah, ini rame kayaknya menarik ini Iya. ya. Oke. Itu Kalau yang masuk cuma lalat gitu, wah ini nggak bener juga ya, ini. kalau sepi kan Sepi. kita lihat kayak kita ngomongnya ibaratnya mungkin pasar atau mall gitu ya, rame atau tidak. Kalau rame berarti kan transaksi perdagangannya Iya. cukup tinggi. Ya. Ya, kita bersyukur Putra Raja Wali sudah berulang kali jadi top frekuensi, Betul. top aktif, Top aktif. dan kalau berita kita sih hampir setiap hari ya diulas sama bursa. Oke. IDX. Iya. Kemarin aja kita nomor 1 kemarin Kamis top frekuensi mengalahkan BRI. Wah. Mengalahkan BRI Jadi makanya kalau di mall itu ada toko rame itu, pemilik mall itu ngomong, wah ini toko yang paling rame itu ini gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu ya. Betul, itu top frekuensi. BRI siapa yang nggak kenal ya? Kalah loh sama Pura. Itu saya tahu juga beritanya. Iya. Oke. Itu makanya di forum-forum sudah Selalu. diadu kemarin BRI vs Pura. Kemarin diumumkan Ya. pemenangnya Pura. Oke, dan ini mungkin angkanya belum sampai 100 ya. Ini saya juga, kebetulan saya juga pemegang Sampura ya guys. Jadi otomatis saya juga mengundang langsung ownernya dan kita berkesempatan untuk bisa diskusi langsung. Ini menarik sekali. Oke, tadi kita sudah belajar banyak bagaimana ekosistem dari industri Pura. Jadi Pura itu ternyata bukan cuma jasa transport kirim truk dari satu tempat ke tempat lain, bukan, tapi ternyata Pura itu sudah menjadi sebuah industri yang besar. Bagaimana supply chain-nya, dan nanti Anda sudah mendengarkannya. Nah sekarang ketika Anda sudah tertarik mendengarkan ini, Anda pasti berpikir, oke deh, cara saya menabung saham itu gimana? Nah bagaimana? Anda akan saksikan di video berikutnya.